Pengertian kognitivisme. Poin penting dalam pengertian kognitivisme, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Dan yang kedua, proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi secara klop dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Dan yang ketiga, lebih menekankan pada proses belajar menurut kognitivisme. Belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Teori ini memfokuskan perubahan perilaku yang sangat berbeda dengan perubahan perilaku pada behaviorisme. Ciri-ciri kognitivisme. Yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Dan yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Dan yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Tokoh-tokoh aliran kognitivisme yaitu yang pertama Jean Piaget, teori perkembangan kognitif. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif Piaget, yang yaitu tujuan penelitian Piaget yaitu menemukan bagaimana anak-anak berpikir dengan cara menganalisis terhadap jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Filosof Piaget ada pada keyakinan bahwa manusia memiliki sifat rasional dan mengerti dunia sekitarnya. Piaget memandang bahwa anak sebagai pelajar aktif yang membentuk pengetahuannya sendiri. Anak dianggap sebagai ilmuwan kecil yang menguji hipotesisnya sendiri untuk menemukan bagaimana dunia bekerja. Piaget yakin bahwa anak-anak membentuk pengetahuannya dengan berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya dan mencoba merasakan pengalamannya. Ada 4 faktor yang menentukan perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, kematangan. Perkembangan disebabkan faktor-faktor pembawaan, diartikan sebagai potensi kita untuk perkembangan kognitif. Dan yang kedua, pengalaman aktif, seperti memanipulasi objek atau mental berpikir, menyebabkan kita mengembangkan dan menyaring kembali pengertian kita. Dan yang ketiga, interaksi sosial dengan sesama teman atau termasuk guru memungkinkan kita berbagi ide dan memperoleh pengetahuan baru. Dan yang keempat, ekuilibrasi, suatu proses untuk mencari keseimbangan sehubungan dengan adanya konflik antara semata yang sudah ada fakta baru. Tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor, umur 1-2 tahun. Selama proses ini, anak mengenali lingkungannya, melihat, mendengar, menyentuh, membau objek-objek yang ada di sekelilingnya. Dan yang kedua, tahap praoperasional, umur 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak menjadi lebih baik dan dalam penggunaan bahasa. Anak tidak hanya berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Berbicara keras atau diam, ini berarti anak berpikir. Tahap operasional konkret, umur 6-7 tahun, umur 11-12 tahun. Pada saat anak SD mulai menggunakan bentuk logika orang dewasa. Namun, logika itu diaplikasikan hanya pada situasi konkret. Dengan lain, anak dapat berpikir logis tentang suatu yang dialami, tetapi tidak dalam situasi hipotesis. Anak pada tahap operasional konkret melihat dunia dan menginterpretasikan situasi secara harafiah. Yang kedua, tahap operasional formal, umur 14 tahun ke atas, dapat mengaplikasikan logika ke situasi abstrak dan hipotesis. Anak sudah dapat menjawab pertanyaan, misalnya, apa yang terjadi seandainya Jepang menang pada Perang Dunia Kedua? Adalah ahli psikologi yang mengembangkan teori perkembangan kognitif untuk membantu guru meningkatkan belajar dan berpikir siswa. Tahap-tahap berpikir menurut Bunner, yang pertama, enaktif. Yang kedua, ikonik. Yang ketiga, simbolik. Belajar menemukan, Brunner mengatakan bahwa peserta didik baik belajar dengan penemuan bahwa bila yang bersangkutan mempunyai pengalaman surprise
dari suatu peristiwa yang tiba-tiba untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Brunner juga menyarankan penggunaan kurikulum spiral, peserta didik belajar dengan memfokuskan pada ide-ide dan hubungannya satu sama lain, bukan pada suatu yang dan rinci. secara berkelanjutan memperluas topik tersebut. Motivasi, seperti halnya Piaget, Brunner juga menekankan belajar aktif. Belajar sebaiknya dengan berbuat meskipun motivasi ekstrinsik, penggunaan hadiah atau reward, dan penguatan reinforce berguna ketika mulai mengajarkan suatu ide. Brunner selanjutnya menekankan bahwa belajar bermakna tergantung pada motivasi intrinsik dalam diri peserta didik untuk mengerti dan memahami. Prinsip penerapan kognitivisme. Kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang sudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Yang kedua, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan siswa maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Untuk menarik minat dan retensi belajar perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si pembelajar. Pemahaman dan retensi akan meningkatkan jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dengan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Prinsip kognitif banyak dipakai di dunia pendidikan. Khususnya terlihat pada perancangan suatu sistem instruksional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama, seorang yang belajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. Dan yang kedua, penyusunan materi pelajaran harus dari sederhana ke kompleks. Belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal tanpa pengertian penyajian. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan dalam teori kognitivisme adalah penekanan pada pemecahan masalah. Maka kegiatan yang bisa dilakukan adalah bermain Lego, puzzle, bercerita, dan bertanya, tidak sekedar kepada hasilnya. Selain itu, peran siswa sangat diharapkan untuk berinisiatif dan terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Teori ini juga memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Oleh karena itu, guru harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri dari individu ke dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, siswa daripada aktivitas dalam bentuk klasikal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bantuan dulu ya. Rapi jalik. Mau ibu pilih yang hidupnya rapi? Yang rapi hidupnya. Enak? Ya, karena itu ada jahenya. Enak? Cobain dulu. Enak gak? Ya, habiskan ya. Ya, karena ada jahenya. Enak? Enak gak? Sama apa makannya? Sama sayur, bakso,